Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan, SPD. Siapa di sini yang suka menunda-nunda pekerjaan? Ngaku deh. Prokrastinasi memang musuh besar produktivitas kita semua. Rasanya ada aja alasan untuk menunda pekerjaan. Mulai dari nanti aja deh, masih banyak waktu, sampai kayaknya lagi gak mood. Tapi tenang saja, di video kali ini aku akan membagikan 5 tips ampuh untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda dan menjadi lebih produktif. Pertama, kenali pemicu prokrastinasi atau penundaan ini. Setiap orang punya pemicu prokrastinasi yang berbeda-beda. Ada yang menunda karena takut gagal, ada yang menunda karena merasa tugasnya terlalu sulit, dan ada juga yang menunda karena mudah terdistraksi, bad mood, dan lain-lain. Cobalah identifikasi apa pemicu prokrastinasi kamu. Apakah media sosial, game, atau sekedar rasa malas saja? Dengan mengenali pemicu, kamu bisa menghindarinya atau mencari cara untuk mengatasinya. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri kita maupun dari luar. Faktor internal meliputi rasa takut gagal, perfeksionisme, rasa bosan, kurangnya motivasi, dan kesulitan dalam mengendalikan emosi. Misalnya, seseorang mungkin menunda mengerjakan tugas penting karena takut hasilnya tidak sempurna, atau merasa tugas tersebut terlalu membosankan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti distraksi lingkungan, kurangnya dukungan sosial, dan tugas yang tidak terstruktur juga dapat memicu timbulnya prokrastinasi ini. Lingkungan yang bising, notifikasi media sosial yang terus-menerus, atau tugas yang tidak jelas dapat membuat seseorang menjadi sulit fokus dan akhirnya menunda banyak pekerjaan. Mengenali pemicu prokrastinasi sangat penting untuk mengatasi kebiasaan buruk menunda-nunda ini. Dengan memahami akar dari masalah kebiasaan buruk kita dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menghindari atau mengatasi pemicu tersebut. Misalnya, kita cenderung menunda karena mudah terdistraksi. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan meminimalkan gangguan-gangguan yang ada. Jika prokrastinasi dipicu oleh rasa takut gagal atau perfeksionisme, kita dapat melatih pola pikir yang lebih positif dan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kemudian tips kedua adalah pecah tugas menjadi bagian-bagian kecil. Tugas yang besar dan kompleks seringkali terasa mengintimidasi dan membuat kita malas untuk memulainya. Solusinya adalah pecah tugas tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika kamu harus menulis makalah, menulis skripsi, bagi tugas tersebut menjadi beberapa tahapan, dari mulai mencari referensi, membuat outline, menulis pendahuluan, menulis isi, dan menulis kesimpulan. Dengan memecah tugas, kamu akan merasa lebih mudah, termotivasi, dan fokus pada satu langkah pada satu waktu. Memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil merupakan strategi jitu untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi rasa kewalahan. Bayangkan kamu harus mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Rasanya pasti menakutkan dan mustahil, bukan? Tapi jika kamu fokus pada satu langkah kecil pada satu waktu, mendaki setapak demi setapak, mendaki pos demi pos, puncak gunung itu akan terasa lebih mudah dicapai. Begitu pula dengan tugas-tugas besar dalam kehidupan, baik itu pekerjaan kantor, di pendidikan, sekolah maupun universitas, proyek pribadi, bahkan tujuan hidup jangka panjang. Dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, kita bisa mengurangi rasa tertekan, terintimidasi, dan bisa meningkatkan fokus dan memperjelas langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu, memecah tugas juga membantu kita mempertahankan motivasi dan melihat kemajuan yang kita lakukan secara nyata. Setiap kali kita menyelesaikan satu bagian kecil, kita merasa meraih kemenangan kecil yang memberikan dorongan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kemajuan yang terlihat nyata ini mencegah kita merasa kewalahan dan menjaga semangat tetap menyala. Dengan rasa konsisten menyelesaikan bagian-bagian kecil, kita akan semakin dekat dengan tujuan akhir tanpa terbebani oleh skala tugas yang besar. Kemudian selanjutnya, tips ketiga adalah atur lingkungan kerja yang mendukung. Maksudnya bagaimana? Lingkungan kerja yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan fokus dan produktivitas kita. Carilah tempat yang tenang, nyaman untuk bekerja, singkirkan distraksi seperti ponsel, media sosial, dan notifikasi-notifikasi lainnya. Siapkanlah semua peralatan yang kamu butuhkan sebelum memulai pekerjaan. Lingkungan kerja yang kondusif adalah kunci untuk membuka potensi produktivitas kita. Bayangkanlah dirimu bekerja di ruangan yang berantakan dan bising.
dan penuh distraksi. Sulit untuk fokus bukan? Maka dari itu, cobalah bayangkan bekerja di ruangan yang rapi, nyaman dengan pencahayaan yang baik, dan suasana yang tenang. Pasti lebih mudah untuk berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan yang sulit bukan? Lingkungan kerja sangat mempengaruhi mood, motivasi, dan efisiensi kita. Dengan mengelola lingkungan kerja secara optimal, kita bisa menciptakan ruang yang mendukung konsentrasi, kreativitas, dan produktivitas. Mengelola lingkungan kerja meliputi berbagai aspek, mulai dari menata ruang kerja agar rapi dan terorganisir, memastikan pencahayaan dan ventilasi yang baik, mengurangi kebisingan, hingga menciptakan suasana yang positif dan mendukung. Maka dari itu, singkirlah distraksi seperti ponsel atau notifikasi lain yang tidak penting. Tambahkan sentuhan personal yang membuat Anda merasa nyaman dan termotivasi, seperti tanaman hias atau foto keluarga. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Anda akan menginvestasikan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Tips keempat, gunakan teknik manajemen waktu. Teknik Pomodoro salah satunya, yang namanya terinspirasi dari timer dapur berbentuk tomat, adalah metode manajemen waktu yang ampuh untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Prinsipnya sederhana saja, bekerja dengan fokus penuh selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Siklus 25 menit kerja dan 5 menit istirahat ini disebut dengan Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro, ambil istirahat lebih panjang sekitar 20 menit lebih. Dengan membagi waktu menjadi interval yang terstruktur, Pomodoro membantu kita melawan distraksi, mempertahankan konsentrasi, dan menciptakan sebuah ritme kerja yang seimbang. Keunggulan Pomodoro terletak pada kesederhanaannya dan efektivitasnya. Teknik ini mampu melatih otak untuk bekerja dengan intensitas tinggi dalam periode waktu tertentu, lalu memberikan jeda untuk menyerap informasi dan mencegah kelelahan mental. Pomodoro cocok untuk diterapkan untuk berbagai jenis tugas, mulai dari menulis, belajar, coding, hingga mengerjakan proyek kreatif. Dengan menerapkan Pomodoro, kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan menciptakan ritme kerja yang lebih sehat untuk kita ke depannya. Kemudian tips kelima adalah berikan reward pada diri sendiri. Memberikan reward pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas dapat meningkatkan motivasi dan membantu kamu tetap bersemangat. Reward bisa berupa apa saja yang kamu sukai, seperti menonton film, makan makanan yang kamu suka, atau bermain game. Pastikan sebuah reward yang kamu berikan sebanding dengan usaha yang telah kamu lakukan. Self-reward atau memberikan penghargaan pada diri sendiri adalah strategi ampuh dalam psikologi untuk memperkuat sebuah motivasi dan meningkatkan rasa bahagia. Dalam teori pengkondisikan operan, pemberian reward diasosiasikan dengan perilaku positif, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulang di masa depan. Memberikan self-reward setelah mencapai target atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu dapat memberikan rasa puas dan meningkatkan motivasi untuk tujuan selanjutnya. Namun penting untuk diingat dan dipahami bahwa self-reward harus diberikan secara proporsional dan bermakna. Self-reward yang berlebihan justru dapat berdampak negatif. Psikologi mengajarkan bahwa pemberian reward yang terlalu sering atau terlalu besar dapat mengurangi nilai reward itu sendiri dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Alih-alih meningkatkan motivasi, self-reward yang berlebihan justru dapat menimbulkan rasa berhak dan mengurangi dorongan untuk terus berusaha. Pilihlah reward yang sesuai dengan pencapaian Anda dan berikan pada waktu yang tepat. Maka dari itu, fokus pada makna dan nilai dari reward tersebut, bukan hanya pada aspek materialnya. Dengan demikian, self-reward dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan mencapai tujuan hidup. Nah, itu dia 5 tips ampuh yang bisa kita terapkan dalam keseharian untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda dan menjadi lebih produktif. Mari kita ingat bahwa prokrastinasi adalah kebiasaan yang dapat diubah. Dengan kesadaran penuh, komitmen, dan latihan, kamu pasti bisa mengatasi prokrastinasi ini dan mencapai tujuan kamu dengan lebih efektif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips menarik lainnya seputar pengembangan diri dan produktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.